Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang bahagia. Semoga kalian semua tetap semangat terus belajarnya ya, walau masih di rumah aja tapi tetap semangat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan materi dari subbab materi selanjutnya. Jadi perhatikan dengan baik-baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang partikularisme, eksklusivisme, pola hubungan, dan dinamika kelompok sosial. Di dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial di dalamnya. Kelompok-kelompok tersebut akan berinteraksi antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Di dalam hubungan antar kelompok tersebut terdapat dimensi-dimensi yang terjalin di dalamnya. Menurut Kamanto Sunarto, terdapat 6 dimensi dalam hubungan antar kelompok. Dimensi yang pertama yaitu dimensi sejarah, di mana mengarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Dimensi sejarah ini nantinya akan melahirkan stratifikasi antar etnik, antar jenis kelamin, dan antar usia. Dimensi yang kedua yaitu dimensi institusi, berupa institusi politik dan ekonomi. Dalam hubungan dimensi ini, hubungan antar kelompok bersifat birokrasi, bukan bersifat antar personal. Lalu dimensi yang ketiga yaitu dimensi gerakan sosial. Dalam dimensi ini, hubungan antar kelompok sering melibatkan gerakan sosial. Nah, gerakan sosial biasanya dibentuk untuk mempertahankan suatu kedudukan atau merubah situasi dan kondisi tertentu. Lalu dimensi selanjutnya ada dimensi perilaku, terwujud dalam interaksi dengan anggota kelompok lain. Selanjutnya ada dimensi perilaku kolektif, yaitu tindakan bersama oleh sejumlah orang besar. Di dimensi perilaku kolektif ini, hubungan antar kelompoknya karena ada sebuah peristiwa atau momentum yang akhirnya melahirkan sebuah tindakan bersama di antar kelompok. Dimensi yang terakhir adalah dimensi sikap, yaitu memunculkan sikap atau perilaku yang berbeda antar kelompok. Di dalam dimensi sikap, nantinya akan melahirkan partikularisme dan eksklusivisme. Apa yang dimaksud dengan partikularisme? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus biasa disebut dengan sukuisme. Kalau menurut Craig Storti, partikularisme adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Nah, kalau partikularisme ini maksudnya adalah ketika ada bagian dari kelompok kita atau bagian dari in-group kita itu memiliki masalah dengan kelompok yang lainnya. Nah, kita sebagai temannya, sebagai anggota kelompok ini, kita akan membela individu ini dan berasumsi lawannya akan dibela juga oleh temannya itu. Nah, ini adalah partikularisme. Contohnya adalah seorang pimpinan di suatu perusahaan konstruksi hanya mau mempekerjakan pekerjaan yang berasal dari kampungnya sendiri. Maksudnya adalah ketika ada, misalkan contohnya pimpinan perusahaan ini adalah dari suku Jawa, maka dia hanya ingin merekrut kerja dari Jawa juga dan berasumsi suku-suku yang lain akan diurusi juga oleh in-group mereka. Nah, ini adalah partikularisme. Sedangkan eksklusivisme adalah, ini menurut KBBI, paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Kalau yang partikularisme ini kan
secara in-group dia akan membela teman in-groupnya. Sedangkan kalau eksklusivisme cenderung memisahkan diri atau memisahkan kelompoknya dari masyarakat atau dari kelompok yang lain. Contohnya masyarakat suku Baduy tinggal terisolasi dan memiliki nilai dan norma yang berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Secara sosiologis, partikularisme cenderung akan memicu konflik apabila kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk dan heterogen. Ya, tentu saja akan terjadi konflik karena perbedaan ini akan menjadi konsen utama dalam partikularisme, yang seharusnya perbedaan suku, budaya, dan agama ini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang penting karena dapat menghambat integrasi sosial dan nasional. Sedangkan secara sosiologis eksklusivisme ini terdapat dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, masyarakat dapat mempertahankan kebudayaan kelompok tersebut. Sedangkan secara negatif, eksklusivisme akan membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting dan mengabaikan kepentingan kelompok yang lain. Ini tentu akan memberikan pengaruh yang sangat buruk di masyarakat. Nah, pola-pola hubungan antar masyarakat juga terdapat 5 hal yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan antar kelompok juga diwarnai pola-pola yang ada dalam masyarakat. Kalau menurut Michael Banton, ada 5 pola. Yang pertama ada akulturasi, dominasi, paternalisme, integrasi, dan pluralisme. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari pola yang pertama, yaitu akulturasi. Akulturasi adalah ketika dua kebudayaan bertemu, lalu dia bercampur dan berpadu. Di dalam proses akulturasi ini juga terjadi proses dekulturasi. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari akulturasi. Persegi panjang itu menggambarkan budaya asli, sedangkan segitiga menggambarkan budaya yang datang. Akhirnya mereka bertemu, dua budaya ini bertemu dan bercampur sehingga menghasilkan budaya campuran, yaitu terdiri dari persegi panjang dan segitiga. Nah, contoh akulturasi dalam masyarakat adalah ini, yaitu perpaduan dari agama Hindu dan agama Islam yang menghasilkan struktur bangunan yang terdiri dari dua budaya tersebut. Nah, ini adalah tempat ibadah orang Islam, tapi strukturnya bercampur dengan budaya Hindu karena pada masa lampau di masyarakat ini itu juga ada berkembang kerajaan Hindu. Karena masuk kerajaan Islam, lalu dua budaya ini bercampur atau terjadi akulturasi. Nah, yang kedua, pola hubungan dominasi. Dominasi adalah terjadi jika suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Nah, menurut Kornblum ada 4 macam dominasi. Dominasi yang pertama adalah genosida, yaitu pembunuhan atau pembantaian secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Contohnya itu pembunuhan kelompok Yahudi oleh pemerintah Nazi Jerman. Yang kedua adalah pengusiran. Contohnya adalah pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel dari tepi barat Sungai Yordan. Yang ketiga ada perbudakan. Perbudakan adalah contoh sistem kerja rodi yang dilakukan oleh penjajahan Jepang pada saat masa lampau di Indonesia. Selanjutnya ada segregasi. Segregasi adalah pemisahan kelompok kulit putih dan kelompok kulit hitam di Afrika Selatan pada masa politik apartheid. Nah, ini adalah contoh dari segregasi, adanya pemisahan antar kelompok ras. Selanjutnya adanya asimilasi. Asimilasi ini sebenarnya hampir mirip dengan akulturasi. Kalau akulturasi kan dua budaya yang berbeda melebur dan berpadu, bercampur. Sedangkan kalau asimilasi, dua kebudayaan berbeda muncul menjadi campuran tapi menghilangkan budaya yang lama atau adanya dominasi suatu budaya sehingga budaya yang lama itu hilang.
Itu adalah contoh dari asimilasi. Pola yang ketiga adalah paternalisme. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi, atau biasa kita sebut dengan penjajahan, karena kelompok ras pendatang ini dianggap memiliki politik yang besar, sehingga dia memiliki power untuk membentuk koloninya di tanah jajahan, sehingga dia lebih tinggi daripada kelompok ras pribumi. Nah, menurut Michael Button, dia membedakan 3 macam masyarakat pada di pola paternalisme ini. Yang pertama, masyarakat metropolitan atau di daerah asal pendatang. Yang kedua, masyarakat kolonial yang terdiri atas para pendatang dan sebagian dari masyarakat pribumi. Dan yang ketiga, masyarakat pribumi yang dijajah. Nah, pola yang keempat adalah integrasi. Pola ini adalah ketika masyarakat mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi mereka mengakui adanya ras, tapi mereka juga tidak memperdebatkan perbedaan tersebut. Justru mereka bersatu dan saling bertoleransi, sehingga terciptanya persatuan. Ini adalah pola interaksi. Yang terakhir adalah pola pluralisme. Ini hampir mirip dengan pola integrasi. Bedanya kalau pola pluralisme, mereka mengakui adanya persamaan hak politik dan perdata. Akan tapi pola hubungan itu lebih berfokus terhadap kemajemukan kelompok ras. Nah, jadi pola pluralisme ini menganggap perbedaan ras, budaya itu ada dan kita sama di mata hukum. Nah, itu adalah pluralisme. Jadi berbeda-beda itu memang benar adanya, tapi semuanya itu sama di hukum perdata dan persamaan hak politik antar masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok berasal dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika adalah interaksi atau hubungan antar kelompok. Sedangkan kelompok adalah sekumpulan individu yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika kelompok adalah gerak sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan bersama dan dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Jadi dinamika kelompok adalah bagaimana kelompok tersebut bergerak untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan hidup kelompok tersebut. Dinamika kelompok memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok, sehingga akan tercipta simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, dinamika kelompok juga berfungsi memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya, karena mereka terdiri dari lebih dari satu orang, sehingga pekerjaan akan terasa lebih mudah jika dikerjakan dengan bersama-sama. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan, sehingga dinamika kelompok ini nantinya akan terjadi perubahan atau gerakan di dalam kelompok tersebut. Nah, terdapat 2 indikator yang dapat mengukur dinamika kelompok di dalam suatu kelompok. Yang pertama, kita bisa mengukur bagaimana dinamika kelompok tersebut dari adaptasi kelompoknya. Proses ini akan berjalan dengan baik jika setiap individu dan kelompok memiliki keterbukaan dalam menerima informasi baru. Nah, jika ada adaptasi kelompok yang baik, maka dinamika kelompoknya juga akan baik. Selanjutnya, indikator yang kedua adanya pencapaian tujuan kelompok. Dinamika kelompok juga dapat diukur dengan pencapaian tujuan, karena diharapkan tiap anggota kelompok mampu menunjukkan pengetahuan dan kemampuannya kepada anggota kelompok. Selain terdapat indikator untuk mengukur dinamika suatu kelompok, dinamika kelompok juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam perkembangan kelompok sosial tersebut. Nah, terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal atau faktor dari dalam dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor dari dalam yang mempengaruhi proses perkembangan suatu kelompok yang pertama adalah konflik,
yang kedua perbedaan kepentingan, dan yang ketiga adalah perbedaan paham. Nah, ketiga faktor ini adalah pemicu dari perkembangan suatu kelompok untuk terjadi perubahan di dalam kelompok. Karena faktor ini berasal dari anggota di dalam kelompok tersebut. Sedangkan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi proses perkembangan suatu kelompok, yang pertama adalah perubahan situasi dan kondisi, seperti perubahan situasi ekonomi dan politik serta budaya di luar kelompok tersebut. Yang kedua, pergantian anggota kelompok. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi proses perkembangan karena harus ada adaptasi lagi karena adanya pergantian anggota kelompok. Dan yang ketiga adalah perubahan situasi sosial kelompok ekonomi. Nah, kalau ini adalah bagaimana ekonomi yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok dapat mempengaruhi perkembangan suatu proses kelompok tersebut. Dari faktor dan indikator yang dapat mengukur dinamika suatu kelompok, kita bisa melihat bahwa kelompok sosial ini tidak statis, tetapi tidak stabil atau tidak statis, tapi mengalami perubahan di dalam setiap perkembangan di dalam kelompok tersebut. Nah, menurut Surjono Sukanto, dinamika kelompok sosial juga akan terkait tentang perilaku suatu kolektif atau suatu gerakan. Perilaku kolektif adalah suatu tindakan yang bersama oleh sejumlah orang banyak. Nah, menurut Surjono Sukanto, ada beberapa penyebab yang dapat memicu tingkat agresif dari suatu kolektiva. Nah, ini ada 6 pemicu atau penyebab yang suatu kelompok itu bisa bertindak secara agresif. Yang pertama ada dalam jangka waktu yang lama mengalami frustasi. Yang kedua adanya ketersinggungan atau gesekan antar kelompok. Yang ketiga merasa dirugikan atas suatu kelompok. Yang keempat munculnya ancaman yang berasal dari luar. Yang kelima adanya perlakuan yang tidak adil. Yang keenam, bidang-bidang yang bersifat sensitif terkena imbasnya. Bidang-bidang yang bersifat insensitif ini maksudnya seperti SARA atau suku, agama, dan ras. Nah, menurut Surjono Sukanto, keenam hal ini juga dikatakan sebagai pemicu timbulnya suatu masalah atau konflik yang terjadi di dalam masyarakat ataupun dapat terjadi di dalam kelompok itu sendiri. Nah, jadi dinamika kelompok ini ternyata juga dapat selain memicu perubahan juga memicu konflik di dalam masyarakat atau bahkan di dalam kelompok itu sendiri. Materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan memberikan manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam masyarakat khususnya. Nah, jangan lupa untuk absen di Google Classroom kalian dan berikan feedback kalian agar Ibu tahu kalian sudah paham atau belum tentang materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang dirasa masih ganjal, silahkan dipertanyakan di Google Classroom kalian. Insya Allah Ibu akan menjawab di sana. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.